Warnanya kan ini dari segi warna ya. Kalau warnanya itu mencolok ya, ya itu pasti ada pewarnanya ditambahkan banyak. Kalau kita, maaf ya, kita kan sering makan saus ya. Iya. Saus atau sambel lah ya, sambel. Dimakan pakai bakso, kita ada buat gitu ya. Kita buat pagi, kita makan besok, bisa nggak? Dia ada antioksidannya. Jadi dia namanya antioksidan itu kan bisa menangkal radikal bebas. Yeah. Ketika radikal bebas itu sudah di keep, otomatis tidak akan merusak DNA kita. Jadi arahnya memang ke arah kanker. Kalau DNA kita aman, otomatis dia akan tidak muncul kanker tadi. Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra yang akan menemani Sobat Mako semuanya di obrolan kita kali ini. Jadi hari ini saya akan ngobrol seputar potret keamanan pangan di Kota Malang. Dan saya sudah kedatangan narasumber saya, ada Dr. Nur Rahman STP MPRD. Dan langsung aja kita sapa. Selamat pagi Pak Rahman. Pagi Ibu. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Meskipun pandemi seperti ini harus tetap semangat begitu ya. Justru itu yang membuat kita sehat kayaknya. Oke, baik. Nah, Pak Rahman, hari ini kita akan ngobrol tentang masalah keamanan pangan ya yang ada di Kota Malang. Mungkin sebelumnya jauh sebelum saya akan ngobrol lebih dalam lagi, sebenarnya keamanan pangan sendiri itu yang seperti apa sih Pak Rahman? Oke, jadi keamanan makanan atau pangan itu memang bisa dilihat dari dua sisi ya. Artinya sisi dari kalau lihat ceritanya kan ini memperingati Hari Pangan Sedunia kalau salah ya. Jadi memang ada yang melihat sisi dari jumlahnya, bagaimana supaya kita tidak sampai kelaparan seperti itu. Tapi yang kedua namanya keamanan pangan. Jadi itu tadi yang pertama kan keamanan pangan dari segi supaya tidak kelaparan, berarti cukup makan. Tapi yang kedua itu namanya sekarang produksi atau variasi makanan itu banyak sekali dan cenderung memang pelaku-pelaku industri itu membuat makanan-makanan yang sudah dimodifikasi, artinya ada bahan pengawet, pewarna. Nah ini memang harus dicermati supaya makanannya sehat, atau ketika masyarakat mengkonsumsi itu dia tidak melebihi batas aman terkait pengawetnya, pewarnanya seperti itu. Sebenarnya berarti tidak masalah ya Pak Rahman, andai kata makanan itu diberi pengawet atau pewarna asalkan tidak melebihi batas yang sudah ditentukan, seperti itu? Ada, jadi sudah pemerintah itu sudah memberikan aturannya, cuman ini harus dikawal, karena ada beberapa, barangkali ada beberapa, misalnya industri kalau nggak dikawal kan dia kasih banyak, akhirnya bahannya menjadi awet banget gitu kan, jadi otomatis kan berbahaya itu. Iya benar. Oke, karena kalau bahan pengawet kan balik lagi pasti ada bahan kimianya gitu ya yang dicampurkan ya, seperti itu. Nah, mungkin Sobat Mako bisa lihat ya, ada sini di meja ini adalah beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh
Pak Rahman, dan ini sudah dimodifikasi seperti itu. Ini kan banyak sekali ya Pak Rahman, Ya, boleh betul, dijelasin nggak sih? Oke, Kayak oke, seperti oke. ini, Ya, ya, ini benar, sebenarnya benar. apa sih gitu loh? Oke, jadi memang ini produk-produk dari dosen-dosen Politeknik Kesehatan Malang. Jadi kita beberapa dokter-dokter sudah studi S3, pasti dia akan menghasilkan produk-produk yang baik itu makanan maupun non makanan. Tapi kalau orang gizi, tapi nggak harus gizi, kadang orang perawat juga menghasilkan produk makanan. Ini tapi yang banyak orang gizi yang makanan. Ini misalnya produk saya dulu aja, yang jelas saya punya ini langsung ya, ini teh. Ini teh. Saya pikir ini tadi kopi loh ini Pak Rahman. Berarti bukan ya, ini teh ya? Iya, ini teh. Teh. Cuman ini biar enak rasanya kita kasih jahe memang. Oh, ini teh apa berarti? Teh poka ada rasa jahe karena untuk menutupi rasa sengirnya tadi. Poka itu bukannya buah, pokoknya kayak sayuran yang kecil-kecil gitu kan ya, bulat-bulat gitu kan Pak? Betul, itu kita keringkan. Rasanya kayaknya nggak enak ya? Iya, nggak enak bener. Makanya saya cenderung membuat sesuatu yang menjadi enak. Mungkin tadi Ibu sudah ngicipi tadi rasanya? Saya boleh coba berarti ya? Boleh, Oke, jadi mungkin saya coba sebentar ya, saya copot masker sebentar aja. Gimana Bu? Sebenarnya sih rasa pokanya nggak terlalu pekat ya Pak, lebih ke kayak jahenya, ada jahenya ini. Karena kalau nggak dikasih jahe itu rasanya sengir, orang cenderung menolak itu Bu. Tapi kalau gini gimana Ratina? Lebih enak. Lebih enak ya? Bener, dan lebih enak, kemudian jahenya kerasa, angetnya juga kerasa. Kayaknya Sobat Mako mungkin yang nggak suka banget dengan sayuran yang namanya poka ini harus coba karena ini bener-bener enak banget. Nah kalau ini kan salah satu produk inovasi juga, berarti kan bisa disebut seperti itu gitu. Kalau untuk produk ini awal mula Pak Rahman, apa nih idenya sehingga muncul gitu? Jadi ini memang ide saya ketika saya itu sekolah S3. Saya ngambil di situ memang dituntut untuk membuat disertasi. Karena saya orang gizi, saya cari kira-kira produk apa makanan, kalau saya ambil daun nanti orang kan susah mengkonsumsi daunnya itu. Tapi kalau orang gizi, saya walaupun tidak ada produk makanan, saya anjurkan untuk silahkan makan poka. Nah, jadi idenya dari situ akhirnya sebenarnya ketika disertasi itu nggak ada produk teh, nggak ada produk, mungkin nanti ada es krim juga. Ini dari sudah pengembangan beberapa kali. Dulu hanya masih diekstrak, jadi itu diekstrak, kemudian kita uji coba ke tikus, memang hasilnya ada meningkatkan atau menurunkan, atau dia mekanismenya sebagai antioksidan. Sehingga kita cek inflamasinya ada penurunan. Jadi itu pasti ada positifnya kalau kita mengkonsumsi ekstrak poka ini. Nah kalau kita mengkonsumsi ini sebenarnya manfaatnya untuk apa sih Pak Rahman? Ya, jadi karena teh, hampir semua teh termasuk ini juga sudah kita teliti, memang dia ada antioksidannya. Jadi dia namanya antioksidan itu kan bisa menangkal radikal bebas. Ketika radikal bebas itu sudah di-keep, otomatis dia akan merusak DNA kita. Jadi arahnya memang ke arah kanker. Kalau DNA kita aman, otomatis dia akan tidak muncul kanker tadi. Dan ini untuk proses pembuatannya cukup mudah nggak Pak Rahman? Mudah sekali. Ini hanya kita poka itu tadi kan warnanya hijau banget. Kita keringkan, cuman pengeringannya nggak boleh di atas suhu 50. Gitu. Jadi suhunya ya di bawah 50, kita cari oven yang suhunya di bawah itu. Oke. Dan ini kan memang ada beberapa ya, seperti ini untuk proses pembuatan tehnya. Ya, ini karena tadi kan biar pokoknya rasanya enak, kita kasih jahe. Ini jahe. Ini jahe. Berarti kalau ini pokanya. Ini pokanya. Iya, betul. Ini adalah poka yang sudah diekstrak. Berarti seperti itu. Poka yang sudah dikeringkan. Yang sudah dikeringkan. Kita giling. Jadi orang lebih mudah mengkonsumsinya. Baik. Terus setelah itu baru ditambahkan? Karena teh hanya cuman ini ukurannya 2 sendok, ini tambah 1 sendok. Jadi kita kasih air panas seperti itu. Nah ini mumpung nih ya Sobat Mako, di sini mumpung ada gelas juga, kalau kita langsung praktek, boleh ya Pak Rahman ya? Kita coba yuk. Oke. Bapak Ibu, ini saya akan mendemonstrasikan yang sangat sederhana untuk membuat teh poka rasa jahe. Karena kalau nggak dikasih jahe itu rasanya agak kurang diterima. Getir ya. Ini caranya cukup sederhana. Saya sengaja mengambil bahan-bahan yang mungkin ambilkan nggak apa-apa langsung ya. Ini kita kasih. Ini pokanya ya Pak? Pokanya. 2 sendok. Pokanya 2 sendok nih berarti. Ya.
Terus setelah itu kita kasih jahe. Oke. Biar rasanya nyaman. Kita 1 sendok aja. Jahe 1 sendok. 1 sendok aja, ya oke. Terus kita kasih gula. Biar Oke, baik. rasanya. Tapi kalau orang pengen sehat, gulanya jangan banyak-banyak. Atau mungkin yang diabetes nggak usah gula kali ya. Benar. Boleh pakai gula, boleh tidak. Oke, selera. Selera ya. Benar. Oke lah, ini gulanya selera aja. Ya, Oke, setelah Di itu situ kita kasih air panas. Ditambahkan air panas. Kira-kira ya secukupnya lah ya Pak ya. Mili. Oh, 200 ml. Ya, kita kira hampir penuh lah ini. Oke, gini Bu. Kalau gini kayak jamu ya. Betul Bu. Makanya Bapak Ibu ini setelah terbentuk ini kan endapannya masih banyak. Oh Jadi gitu. ini harus disaring. Jadi ini harusnya disaring, dipindah di tempat yang lain. Ini diaduk nggak sih kalau kayak gini Pak Rahmat? Diaduk nggak? Oh, harusnya diaduk memang. Oh, diaduk. Biar semuanya tercampur. Ya. Udah gini aja, sudah jadi. Setelah itu baru disaring dan disisip. Ya. Inilah hasilnya. Ini kita saring, gitu ya. akhirnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan lebih mudah kan? Cuman kalau Bapak Ibu nggak disaring ya ini akan kotor banget. Ya, gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa melihat memang ini kan sebenarnya dari tumbuhan warna hijau. Ketika jadi teh, mungkin teh-teh yang lain warnanya nggak segelap ini. Iya. Jadi ini juga saat deteksi secara warna aja itu sudah mengandung antioksidan. Seperti itu. Baik. Dan ini adalah salah satu memang produk inovasi ya gitu loh, dan manfaatnya memang sangat banyak sekali. Nah, selain ini adalah teh poka seperti itu, Pak Rahman juga membuat inovasi seperti es krim. Ini kalau saya lihat, ini es krimnya juga dari poka juga Pak Rahman. Jadi ini es krim ini dari poka. Jadi poka yang oke lah, dari poka yang kita seduh tanpa gula, tanpa jahe, kita seduh, kita ambil istilahnya kita buat teh yang kental dari poka. Kemudian dari cairan yang kental itu kita masukkan ke adonan es krim. Karena es krim kan butuh air ya. Jadi airnya itu pakai air poka tadi. Ya. Nah, ini akhirnya jadi es krim poka ini. Ya. Ini sudah kita teliti ke hewan coba, kemudian ke yang terakhir kemarin ke orang juga, orang sehat. Jadi memang ada manfaatnya. Dia dua-duanya bisa menurunkan CD44-nya. Jadi CD44 itu calon sel kanker. Calon sel tapi yang mengindikasi kanker. Jadi sehingga setiap orang sehat maupun sakit punya sel kanker itu ya. Iya, benar-benar. Dan ini kan memang banyak sekali, selain ada es krim, kemudian juga ada ini formula ini kanker juga ya, dari brokoli kalau ini. Iya betul, instan. Jadi udah matang, tinggal nyeduh aja sebenarnya. Ya. Ada sabun saya lihat, kemudian juga ada. Sorry, mungkin sabun dulu saya jelasin. Oh, boleh. Ini punya teman-teman kita. Ini ada punyanya Ibu Putu. Itu sabun dari kulit coklat. Dari kulit coklat. Sebenarnya Bu Putu ini dia menghasilkan sama dengan saya, dia menghasilkan teh benalu teh teman saya. Ada Bu Putu. Baik. Dan terus ada seperti kue-kue ini gitu ya. Iya. Ini kalau misalnya saya jadi ingat Lebaran kalau kue ya Pak. Betul. Nah, kalau kue-kue ini tuh biasanya dimodif seperti apa? Sorry. Jadi kalau kue-kue seperti ini kita bisa memodifikasi dengan tepung ikan. Ya, lagi ngeten kan tepung ikan gabus atau tepung ikan apa? Oh, jadi bisa dicampur gitu ya? Bisa. Cuman pasti rasanya agak berbeda ya. Kalau orang sehat pasti suka yang inilah. Rasanya. Cuman namanya kita orang kesehatan harus menghasilkan produk-produk yang sehat. Jadi harus dikasih tepung ikan. Kalau saya tepung ikan bisa. Gitu. Baik. Nah, kembali lagi ke topik kita nih mengenai keamanan pangan nih, berarti Pak Rahman. Biasanya proses pembuatan makanan itu entah itu inovasi yang sudah dimodifikasi dan lain sebagainya, prosesnya itu diawali dari apa sih sehingga makanan ini aman dan bisa atau layak untuk didistribusikan atau dijual seperti itu Pak Rahman? Ya, jadi gini, untuk menghasilkan produk yang bisa dijual dari hasil penelitian, jadi memang kita diawali oleh penelitian-penelitian basic. Jadi penelitian basic itu dilihat ya bioaktifnya seperti apa, terus dia maksudnya daya awetnya seperti apa, terus ya produknya juga dibuat yang sebagus mungkin. Baru itu masuk ke penelitian, namanya penelitian terapan. Tadi kan masih penelitian dasar kan, jadi penelitian dasar itu TKT 1, 2, 3, 4,
4, 5, kemudian dilanjutkan ke penelitian terapan. Ini diuji coba ke kelompok-kelompok tertentu, kelompok kecil, bisa ke orang sehat, beberapa kelompok, orang-orang sehat, kelompok besar, atau mungkin nanti kalau sudah bagus, benar ada manfaatnya, kita coba di kelompok kecil orang-orang sakit tertentu. Dan tergantung mau sakit apa, kanker atau DM seperti itu. Setelah uji coba selesai, tapi harus sesuai dengan produknya. Kalau produknya cair ya nanti akhirnya cair. Tapi kalau produknya sudah kapsul ya diuji coba dalam bentuk kapsul ke orang maupun ke tikus seperti itu. Jadi ada urutannya. Nanti artinya ada uji praklinik maupun kliniknya. Itu baru kita udah siap edar ke masyarakat gitu. Tapi sebelumnya harus ada ke masyarakat itu harus ada labelnya, izin BPOM-nya seperti itu. Oke, baik. Dan ternyata memang prosesnya panjang sekali ya Pak Rahman ya. Memang itu makanya dibutuhkan ya peneliti-peneliti dari perguruan tinggi pasti seperti itu. Oke. Nah kalau produknya Pak Rahman ini jelas aman gitu ya, sehat dan sebagainya. Sebenarnya seberapa penting kita harus tahu bahwa produk ini tuh aman untuk kita konsumsi gitu, dan bisa nggak sih kayak misalnya dilihat gitu ya secara fisik, oh ini produknya aman nih, oh ini nggak, kalau kita tahu jajanan-jajanan yang beredar di masyarakat ini kan banyak sekali ya Pak Rahman. Jadi gini, kalau secara kasat mata, mungkin kita bisa melihat aja, lah makanan-makanan yang warna. Warnanya kan, ini dari segi warna ya. Kalau warnanya itu mencolok ya, ya itu pasti ada pewarnanya ditambahkan banyak. Sama saat itu dari warna. Kemudian ada yang nggak kelihatan warnanya, karena dia ada pengawetnya. Jadi kalau kita, maaf ya, kita kan sering makan saus ya. Saus atau sambal lah ya, sambal. Dimakan pakai bakso, kita ada buat gitu ya. Kita buat pagi, kita makan besok, bisa nggak? Kalau kita bikin sendiri, sebenarnya udah nggak bisa, basi dong. Kan? Iya. Tapi kenapa yang di toko-toko itu? Oh ya bisa tahan lama gitu ya. Nah, berarti ada apanya Bapak Ibu? Oh pasti ada pengawetnya. Ya, memang ada boleh pengawet boleh, cuma ada batas-batasnya tadi. Makanya mungkin tugas ya nanti pemerintah atau yang lain untuk mengawal supaya makanan yang beredar itu aman, kan kita pengen melindungi masyarakat toh. Benar. Jadi itu saya cuma bayangin gitu, kalau kita membuat sambal pagi, sore aja sudah nggak bisa dimakan. Nggak enak, benar. Nggak ada pengawet. Sekarang tinggal kita mau yang suka pengawet atau yang alami ya, saja betul. gitu ya. Tiga pilihan kita, itu pilihan kita. Benar. Iya sih, saya setuju ya. Kadang kalau makanan yang kita bikin sendiri pagi bikin, sore udah gak enak ya Pak. Betul, benar. Tapi kan beberapa industri kan ya pasti butuh sesuatu yang awet. Cuman kita tergantung kita yang mengkonsumsi aja. Cuman kadang memang yang begitu-begitu tuh rasanya yang lebih enak Pak. Gimana dong? Ya kalau kita pengen sehat kan tidak harus enak semua dimakan. Tapi kita lebih ke, kalau saya terus terang lebih ke alami. Jadi saya kayak membuat kita cari yang alami saja. Ya memang nggak menutup kemungkinan pasti ketemu bahan-bahan seperti itu ya di rumah. Nah mungkin seberapa penting Pak bahan pangan yang aman ini bagi masyarakat gitu? Ya kalau saya memang bahan makan yang aman ya penting sekali untuk masyarakat, untuk melindungi. Kalau dia harus diedukasi, nggak saya cuma melihat begini, ya memang dari segi jumlah ini cukup ya, tidak ada Indonesia mungkin yang kelaparan kan sedikit ya, dibandingkan dengan negara-negara di Afrika. Artinya dari segi jumlah ini saya kira cukup. Tapi saya melihat perkembangan penyakit misalnya, lah, memang kematian banyak stroke, tapi angka penyakit kanker tak lihat dari beberapa tahun peningkatannya terus meningkat. Memang penyakit kanker tidak hanya dipengaruhi oleh pengawet atau pewarna, tapi banyak faktor atau bahan kimia ya. Tapi itu juga salah satu, memang pengawet atau pewarna itu juga bisa mempengaruhi DNA kita, akhirnya mengalami istilahnya mengalami mutasi itu ya, itu bisa membuat jadi penyakit kanker seperti itu. Karena saya melihat perkembangan penyakit tadi kok nggak pernah turun, kok tambah naik. Nah itu kan berarti mungkin perlu edukasi ke masyarakat bagaimana mengkonsumsi makanan yang aman tadi. Seperti itu. Jadi bisa dibilang, bisa dikategorikan seperti ini nggak sih Pak Rahman, bahwa sekarang ini kan banyak banget ya bermunculan penyakit-penyakit yang mungkin kalau zaman dulu tuh itu apa sih penyakit kayak kita nggak ngerti gitu kan. Kalau sekarang lebih banyak lagi. Apakah ini ada pengaruhnya dengan makanan yang kita konsumsi? Ya, gini,
semua penyakit, kalau ini saya perlu dipahami ya, semua penyakit atau kematian itu pasti sudah dicatat semua. Apalagi penyakit kanker, pasti semua orang tidak ingin kan kanker ada di dalam tubuh. Benar. Tapi ketika, loh kok ada kanker? Berarti, tapi memang itu nggak bisa dihindari dengan apa ya istilahnya etika kita, artinya apa ya pola pikir kita, bagaimana kita bermasyarakat di luar itu sangat erat sekali. Jadi kalau kita pengen sehat, kalau saya bilang dari segi makanan ya, tapi yang nomor satu adalah kita harus mendekatkan diri pada yang kuasa. Itu penting. Kadang kita sudah berusaha, loh kok kita kena. Ya itu makanya saya kembalikan ke sana. Jadi pendekatan ke atas, pendekatan ke samping, artinya ke mengkonsumsi makanan yang betul-betul seimbang sesuai dengan aturan. Itu juga penting. Bukan berarti kita berdoa saja makan sembarangan, ya nggak bisa. Jadi harus seimbang dua-duanya. Harus sesuai berarti ya. Oke. Nah sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak ya dengan Pak Rahman ya, tapi memang karena waktunya, tapi beliau sudah janji next time kita akan ngobrol lagi dengan produk yang akan dihasilkan dengan beliau. Tapi yang jelas mungkin ini yang terakhir nih, apa yang ingin disampaikan Pak Rahman kepada masyarakat tentang mengedukasi keamanan pangan yang ada di Kota Malang ini. Monggo. Jadi kalau saya untuk masyarakat Kota Malang, kita pengen sehat, ya pertama memang harus satu ya. Oke, kita harus selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, karena itu memang yang menentukan hidup, mati, rezeki kita. Tapi tetap kita kan ada aturan patokan yang sehat tadi ya. Bagaimana kita bisa sehat? Ya, oke lah, cari makan-makan yang sehat, yang lebih natural, yang alami ya. Jangan terlalu pilih makanan-makanan yang semua apa isinya ada pengawetnya semua, karena belum tentu pengawet semua itu mereka aman ya kan. Kadang ada yang berlebih, itu yang membuat makanan tidak aman tadi ya. Itu mungkin pesan saya untuk masyarakat. Jadi kalau bisa kita kembali ke natural semua. Jadi yang alami itu akan lebih sehat, dan jangan lupa berdoa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rahman, sukses terus. Sama-sama. Dan kita tunggu produk-produk inovasi yang dihasilkan lagi untuk masyarakat Kota Malang tentunya ya. Salam sehat Pak Rahman. Salam, terima kasih. Oke, nah demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Rahman ya, yang pastinya memang seperti yang beliau sampaikan bahwasanya untuk menjaga pola hidup sehat itu tidak hanya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat saja, tetapi juga pola hidup juga harus dijaga seperti itu. Oke, akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.